Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang. Apa kabar? Alhamdulillah. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, izinkanlah pada kesempatan hari ini Ibu ingin memperkenalkan diri. Jadi sebelum masuk ke materi, Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Bu Fikri, ya, nama lengkapnya Husnul Fikriani Fatmayati, tapi kalian cukup memanggil Bu Fikri. Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, ya. Sementara ini Ibu mengampu di kelas 11. Anak-anakku, tetap semangat ya, walaupun sekarang kondisi matsama dalam keadaan daring ya. Tentu banyak sekali yang mengeluh dari kalian kalau daring itu membosankan, jenuh, karena tidak seperti ketika anak-anak sekolah tatap muka. Tetapi ini semua kita lakukan demi menjaga kita ya di masa pandemi ini ya. Jadi kita taat prokes, protokol kesehatan ya, harus tetap sabar, semangat ya. Jadi jangan sampai mengendorkan kalian dalam belajar. Tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan di sini ya. Ibu hanya ingin menyampaikan masalah konsentrasi belajar, konsentrasi penjurusan di tingkat madrasah aliyah. Tentunya anak-anakku, ketika kalian masuk ya, mendaftar PPDB kemarin, itu ada pilihan. Ada tes psikologi, ada tes IQ, ada pilihan. Ada yang memilih jurusan IPA, ada yang memilih IPS, ada yang memilih agama, ada yang memilih bahasa. Tentunya kalian sesuaikan dengan cita-cita kalian. Misalnya, Bu, saya kepingin jadi dokter, saya kepingin mengambil jurusan IPA, saya kepingin pinter bahasa Inggris, saya ingin menjadi tour guide, saya akan ambil jurusan bahasa. Nah, anak-anak, sekilas Ibu akan menjelaskan ya tentang penjurusan ini, konsentrasi peminatan di Madrasah Aliyah. Jadi ada beberapa peminatan. Yang pertama, di Madrasah Aliyah kita ada jurusan IPA. Nah, namanya saja IPA. Ya, secara otomatis mata pelajaran di dalamnya itu mata pelajaran eksak. Loh, Bu, saya nggak suka matematika. Saya nggak suka ngitung. Tapi lek ngitung duit seneng ya. Ya. Nah, kalau mungkin minat kalian tidak dalam bidang eksak, tidak dalam bidang hitung-menghitung, matematika, sains, ya mungkin anak-anak jangan mengambil jurusan IPA, ya. Atau mungkin ada yang suka sekali kebalikannya, suka meneliti, ya, suka hitung-hitungan, ya, suka matematik, suka praktek kimia dan lain sebagainya. Maka konsentrasi peminatan penjurusannya itu ada di IPA. Kemudian yang kedua ada penjurusan IPS. Nah, di sini pada penjurusan IPS ini tentunya di dalamnya
konsentrasinya ke mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, ya, akuntansi, ekonomi, geografi, sosiologi, ya. Jadi ilmu-ilmu sosial, ya. Kemudian yang ketiga, ada konsentrasi peminatan, ya, maaf ya, peminatan jurusan agama atau keagamaan. Maka di dalamnya konsentrasi jurusan agama, ya. Jadi mata pelajaran agama khusus semuanya ada di dalamnya, ya. Jadi mungkin kalau anak-anak mata pelajaran umumnya itu ada fikih, ya, di situ ada usul fikih, ya. Jadi lebih spesial lagi, ya. Jadi lebih khusus, ya. Jadi mungkin yang bercita-cita fokus ke ilmu keagamaan masuk jurusan agama. Kemudian yang berikutnya, konsentrasi peminatan yang berikutnya yaitu pada jurusan bahasa. Nah, di dalamnya juga terdapat ilmu-ilmu bahasa, ya, bahasa Inggris, ya, bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu juga ditambah ilmu sosial yang lainnya, ya, sejarah, antropologi, ya. Jadi ada 4 peminatan atau 4 penjurusan di MAN 2 Malang. Nah, kalau kalian kemarin sudah memilih, ya, loh Bu, saya itu sudah memilih jurusan IPA, tapi kenapa kok saya diarahkan ke IPS? Saya kok nggak masuk kelas IPA? Nah, ini, ya, anak-anak perlu kalian ketahui, perlu kalian mengerti, ya. Kemarin pada waktu anak-anak masuk ke MAN 2, itu anak-anak sudah mengikuti tes psikologis, sudah mengikuti tes IQ, kemudian di situ anak-anak akan dinilai, akan dianalisa, ya, karena itu sangat penting. Jadi tidak sembarangan, anak-anak, jadi nggak sembarangan anak-anak bisa masuk ke jurusan itu. Kalau memang ternyata di dalamnya ketika kalian tes itu kok nilainya kecenderungannya itu ke IPS, walaupun yang diminati itu IPA, ya kalian akan diarahkan ke IPS. Bu, apa enggak salah seperti itu? Insya Allah tidak, ya. Jadi anak-anak, kadang-kadang kita memilih jurusan itu, memilih konsentrasi jurusan itu ada banyak faktor, ya. Yang pertama adalah kadang-kadang ada yang ikut-ikutan teman. Oh, teman saya itu ngambil jurusan IPA, saya tak ikut IPA. Kemudian yang kedua, faktor yang lainnya yaitu mungkin dorongan orang tua, ya. Ada orang tua yang anaknya ingin masuk jurusan IPA, padahal anaknya tidak suka menghitung, tidak suka mathematics, ya. Nah, inilah pentingnya anak-anak. Kenapa kalian ketika akan masuk itu ada tes wawancara, tes psikologis, tes IQ, ya. Jadi di situ untuk mengarahkan peminatan kalian. Oh, sebenarnya ini minatnya di mana sih? Ya. Ada juga yang bingung, ya. Oh, pilihan pertama ini. Ya, pilihan pertama saya IPS, pilihan kedua agama. Padahal aslinya aku kepingin agama, nggak kepingin ke IPS. Nah, ini nanti akan diketahui dari hasil tes IQ dan tes psikologis, ya. Apakah tiap-tiap
konsentrasi peminatan itu ada yang lebih unggul. Ya, mungkin ya biasanya anak-anak itu lek jurusan IPA itu mestine areke pinter-pinter. Lek jurusan IPS iku areke ya wis ngono iku. Ya. Lek jurusan bahasa iku ora pati pinter, soalnya ora iso ngitung-ngitung, ndak ada anak-anak ya. Jadi hilangkan jauh-jauh semacam itu. Ya, jadi kesan dan pemikiran semacam itu tolong dihilangkan jauh-jauh. Ya. Ndak ada yang lebih unggul, mana yang lebih unggul, mana yang lebih baik dari 4 peminatan itu. Dari 4 konsentrasi itu, ndak ada. Ya. Karena semua memiliki spesialis, memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Ya. Jadi anak-anak ndak usah merasa gengsi atau malu. Oh, kalau saya yang jurusan IPA ini loh ngene arek pinter-pinter. Iku apa? Ya, anak bahasa, anak IPS itu pasti masih di bawah saya. Ndak seperti itu. Ya. Contohnya Ibu, ya. Bu Fikri sendiri itu dulu waktu SMA itu dari jurusan A4 ya. Kalau sekarang itu jurusan bahasa. Kenapa kok di jurusan bahasa? Ya, karena saya minat ya. Saya kecenderungannya lebih senang mempelajari tentang bahasa. Saya ingin pintar berbahasa Inggris waktu itu. Ya. Jadi makanya saya memilih jurusan bahasa. Sampai kuliah akhirnya juga bahasa dan sekarang juga bekerja menjadi guru bahasa. Ya. Apakah mungkin, Bu, ya, kalau sudah mengambil jurusan itu nanti maka pekerjaannya di masa depan itu harus linier, harus satu jurusan. Sekarang saya jurusan IPA, maka nanti saya bekerja harus jadi dokter, harus jadi insinyur, saya nggak boleh jadi pedagang, saya nggak boleh jadi chef. Saya nggak seperti itu anak-anak. Ya, semua ilmu yang ada itu bermanfaat. Ya, apapun itu jurusannya. Ya, jadi makanya anak-anak sekarang sudah di madrasah aliyah ya, nanti ndak usah merasa ketika nanti penentuan kelas sudah ditentukan, aduh saya kok IPA, saya kok IPS, saya kok agama, saya kok bahasa ya. Insya Allah itu sudah sesuai dengan hasil tes psikologis dan tes IQ dari kalian sendiri ya. Jadi ndak usah merasa kaget, nggak usah merasa grogi ya. Itu ya itulah jurusan peminatan konsentrasi di SMA ya, setingkat SMA madrasah aliyah, yang tentunya berbeda dengan ketika kalian masih belajar di SMP atau madrasah sanawiyah ya. Dan juga satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, bahwa bukan berarti ketika peminatan ya kelas peminatan itu, kelas konsentrasi itu, jika kalian di kelas IPA maka pelajarannya IPA saja, tidak ada yang lainnya ya. Kalau di kelas agama itu juga agama tok gitu ya, membahas Quran hadis, membahas kitab kuning, membahas fikih dan seterusnya. Tidak seperti itu. Yang walaupun ada penjurusan atau peminatan, kalian masih tetap menerima mata pelajaran umum. Ya. Jadi tetap ada bahasa Indonesia. Ya. Tetap ada fikih, akidah akhlak, Quran hadis, SKI ya, bahasa Inggris itu tetap ya. Jadi mata pelajaran umum itu tetap diajarkan
di segala jurusan, di segala konsentrasi peminatan, ya. Baru nanti dari mata pelajaran umum itu akan diberikan ditambahin nilai plus, yaitu spesialisasi konsentrasi pada mata pelajaran peminatan sesuai dengan jurusan masing-masing, ya. Itu saja dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat memberikan pengetahuan bagi kalian. Oh ngene, lek mlebu madrasah aliyah iku tiba ngene, ya. Aku wedi kok lek dilebokno di jurusan IPA. Saya takut kalau nanti dimasukkan ke jurusan agama. Ndak perlu takut, ya. Jadi semua mata pelajaran itu nantinya Ibu harapkan kalian dapat mengikutinya dengan baik, tetap semangat, ya. Kalau ndak bisa itu jangan segan-segan untuk bertanya kepada Bapak Ibu, ya. Jadi nggak boleh malu, nggak boleh takut, ya. Apalagi setingkat madrasah aliyah sudah diharapkan kemandirian dari kalian, ya. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Nggak boleh menyerah, ya. Nggak boleh putus asa walaupun kondisinya masih pandemi. Kita berdoa bersama-sama semoga wabah virus COVID ini segera berlalu dan kita segera bertemu lagi di sekolahan kita, di alma mater kita, Madrasah Aliyah Negeri Malang, Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang, ya. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.